Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Anuari dari kelas 12 IPA 2 ingin membedah atau mereview salah satu novel karya Agnes Davonar, yaitu Surat Kecil untuk Tuhan, sebagai salah satu pemenuhan tugas mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam review ini tentu saya tidak sendirian, saya memiliki anggota kelompok. Nanti saya akan perkenalkan anggota kelompok saya. Uraian yang akan kami uraikan yaitu pertama prolog, kedua ringkasan cerita, ketiga unsur kebahasannya, keempat kelemahan dan kelebihan novel ini, dan terakhir amanatnya. Dan inilah teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Ayu dari 12 IPA 2. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan prolog mengenai buku novel yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pirdayani. Saya akan menerangkan unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Malia sebagai yang menyampaikan kelebihan dan kekurangan dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesiatur, saya di sini yang menyampaikan amanat dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Gita Sesa Wanda Cantika yang bisa disapa Keke, seorang gadis remaja 13 tahun yang hidup sebagai keluarga broken home. Keke memiliki 2 orang kakak yang begitu menyayanginya, namanya Cika dan Kiki. Dalam kondisi keuangan keluarga yang berkecukupan serta ditinggal cerai ibunya, Keke dan kakaknya memiliki semangat dalam belajar. Walau sempat di awal perceraian kedua orang tuanya mereka seakan malas belajar, tetapi mereka dapat bangkit kembali. Keke memiliki 6 sahabat yang kompak dan kekasih, namanya Andi. Keke adalah orang yang aktif dalam berorganisasi. Setiap ada kegiatan, dia selalu ikut. Keke juga pandai dalam menggambar, sehingga dia diajak temannya untuk menjadi tim kreatif mading. Dia juga suka berolahraga, dan salah satu olahraga yang dia sukai adalah voli. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan ringkasan cerita dari novel Surat Kecil untuk Tuhan. Tentu yang akan saya uraikan secara garis besarnya saja. Soalnya novel ini sebanyak halamannya terdiri dari 212 halaman. Itu akan sangat panjang kalau saya ringkas dengan rinci. Jadi saya memutuskan untuk meringkas secara garis besar. Nama tokoh utamanya yaitu Gita Sesa Wanda Cantika, atau biasa disebut dengan Keke. Dia sangat aktif, dia sangat disiplin, dia sangat bersemangat dalam belajar, dalam berorganisasi, juga dalam berolahraga. Dia pandai menggambar, dia sangat ramah, sehingga di lingkungannya dia mendapat hal-hal baik, hal-hal positif lah dalam lingkungannya. Mudah beradaptasi dengan orang lain. Dia pada saat itu kelas 6 SD. Singkat cerita naik ke SMP. Dia bersekolah di SMP Al-Kamal di Jakarta. Pada prolog awal dijelaskan bahwa dia memiliki keluarga yang telah bercerai. Dia tinggal bersama ayahnya. Dia memiliki 2 orang kakaknya bernama Cika dan Kiki. Dia memiliki 6 orang sahabat. Dia memiliki Pak Yus, sang pembantunya yang selalu bersama dia. Dia memiliki 1 orang kekasih yang bernama Andi. Singkat cerita, di daerah tersebut terdapat wabah.
Dan salah satu yang terkena di keluarga Keke yaitu kakaknya Cika. Wabah itu membuat kakaknya sakit mata, terasa gatal, perih dan sebagainya. Kalau di zaman kita ini mungkin seperti corona, yang penyakit itu menular secara cepat. Dan salah satu yang tertular yaitu Keke. Dia tertular oleh kakaknya sehingga dia juga terkena penyakit mata. Pada proses pengobatan kakaknya yaitu dibilang cukup cepat, karena dengan hanya tetesan obat mata dia dapat sembuh, kakaknya dapat sembuh. Tetapi berbeda dengan Keke, penyakit ini berlanjut dan tak mudah untuk sembuh. Awalnya Keke dan keluarga hanya berobat pada sebuah yang mereka percayai dapat membantu pengobatannya, yaitu dengan membelinya di apotek maksud saya, dan meminumnya tanpa resep dokter. Hari demi hari pengobatan itu tak kunjung sembuh, sehingga terpaksa Keke dan ayahnya harus pergi ke dokter. Di rumah sakit tersebut dokter memeriksanya, merongsennya, sehingga terdapat hasil dari rongsen tersebut. Dokter bercerita kepada ayahnya bahwa Keke terserang penyakit kanker sel lunak atau kanker rhabdomyosarcoma, dan pengobatannya harus dengan proses operasi, dan operasinya ini sangat bisa dibilang anti mainstream, karena kata dokter harus membelah pipinya, kemudian matanya, dan mengangkat setengah dari wajah pasien, dan hasilnya pun tak jelas, tak bisa diharapkan. Sehingga ayahnya memutuskan untuk tidak mengambilnya. Ayahnya memutuskan untuk dengan hanya pengobatan saja Keke dirawat. Hari demi hari penyakit itu tak kunjung sembuh. Penyakit itu malah semakin semakin menyerang tubuh Keke, semakin mengganas. Tak dapat dipungkiri, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai 1 tahun lamanya Keke mengalami ini, dan ayah tidak bisa mengambil keputusan lagi. Ayah Keke mengambil keputusan dengan melakukan pengobatan melalui metode kemoterapi, yaitu dengan obat-obat keras, sehingga harus dijalani kemoterapi selama 6 kali. Kalau 3 kali ini berjalan dengan baik, maka insya Allah akan sembuh. Hari demi hari proses penjalanan kemoterapi berjalan dengan lancar dan baik, sehingga alhamdulillah dengan cara pengobatan kemoterapi tersebut Keke dapat sembuh. Teman-temannya, kekasihnya pun senang mendengar kabar ini. Akan tetapi 4 bulan setelah sembuh ini, Keke kembali terserang penyakit kanker yang sama. Bahkan yang sebelumnya di sebelah kiri matanya, sekarang di sebelah kanannya. Dan penyakit ini semakin ganas lagi. Karena kata dokter, penyakit kanker ini susah untuk diobati, karena belum ada dokter yang mampu menjelaskan atau memecahkan penyakit kanker ini. Sehingga hari demi hari berjalan, penyakit Keke semakin memburuk. Akan tetapi tidak
mengecilkan semangat Keke untuk terus belajar, untuk berprestasi, untuk aktif dalam organisasinya dan olahraganya. Sampai pada akhirnya ada di situasi ujian sekolah kelas 3 SMP. Keke ingin ikut bergabung dalam ujian tersebut walaupun keadaannya sedang koma. Tetapi dokter menyarankan untuk tidak ikut dan dokter menyarankan agar kepada ayahnya untuk dioperasi. Nah, tetapi ayahnya tetap menolak, ayahnya tidak tega dan ayahnya mengambil keputusan untuk berobat secara kemoterapi kemarin. Tetapi dokter atau profesor ini tidak yakin dengan pengobatan yang kedua kalinya. Profesor berkecil hati tentang kesembuhan Keke. Dan singkat cerita, Keke diobat lagi, kemoterapi lagi. Akan tetapi yang kedua kali ini tidaklah berhasil. Profesor Muklis putus asa dalam mengobati kanker ini dan berbicara kepada ayahnya bahwa Keke ini hidupnya tinggal beberapa hari lagi karena dokter-dokter sudah putus asa dalam menangani kanker ini. Ayahnya telah ikhlas menerima semua keadaan ini. Melihat semangat Keke dalam belajar dan berprestasi di sekolahnya membuat Ibu Megawati memberinya penghargaan, sebuah penghargaan bahwa Keke adalah siswi yang berprestasi, sehingga membuat Keke senang dapat penghargaan itu. Walaupun sisa umurnya mungkin tinggal beberapa hari saja. Singkat cerita, di detik-detik hidupnya Keke menuliskan sebuah surat atau pesan dalam kertas lembarnya, yaitu rukun dan bahagialah ketika Keke pergi. Setelah itu kankernya semakin menyebar dengan cepat sehingga melumpuhkan kaki, tangan, dan seluruhnya otaknya. Dan pada akhirnya Keke meninggal di usianya yang ke-15 tahun. 3 tahun lamanya Keke bertahan dalam penyakitnya, kanker. Tetapi Keke tidak mengeluh. Dia selalu sabar, takbah, dan ikhlas dalam menerima semua pemberian Tuhan. Maka sangat pantas Keke mendapat penghargaan dari Ibu Megawati, dan semoga almarhumah mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan majas personifikasi, yaitu pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Contoh kalimat, indahnya pagi beserta cahaya matahari pagi juga mulai menyentuh seluruh isi ruangan kamarku yang cukup besar. Penggunaan majas metafora, pengungkapan dengan perbandingan langsung yang dinyatakan tanpa menggunakan kata penghubung. Contoh kalimat, rasa lembut meja coklat ini nyaris telah kulupakan. Penggunaan bahasa asing, contohnya hangout, cozy and cool, dan manga. Penggunaan majas metonomia, pengungkapan berupa penggunaan nama untuk benda lain yang menjadi merek
ciri khas atau atribut. Contoh kalimat, sepulang sekolah aku menghabiskan waktu untuk membaca Dragon Ball yang baru saja aku beli. Penggunaan majas alusio. Pemakaian istilah yang tidak dijelaskan maksudnya karena sudah dikenal. Contoh kalimat, apakah aku akan menjadi bintang kelas tahun ini? Penggunaan majas simile. Contoh, rumah itu bagaikan istana seorang raja. Penggunaan majas litotes. Contoh kalimat, kami berharap Anda dapat menerima pemberian yang tidak berharga ini. Penggunaan majas hiperbola. Contoh kalimat, terik matahari membakar tulangku. Penggunaan majas eufemisme. Contoh, maaf, saya ke belakang sebentar. Penggunaan majas pleonasme. Contoh kalimat, aku mundur ke belakang. Penggunaan majas inversi. Contoh kalimat, datang dia menemui saya. Kelebihan dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini adalah dapat membuat pembaca terhanyut dalam kisah yang diangkat dari kehidupan nyata yang sangat menyentuh. Untuk kekurangan dari novel Surat Kecil Untuk Tuhan ini adalah masih ada penulisan yang salah dan juga penulisan yang kurang menarik sehingga sulit dimengerti. Dan juga ada juga kekurangan lain adalah di mana tokoh utamanya meninggal dan tidak sesuai mayoritas pembaca yang mengharapkan akhir yang bahagia. Amanatnya yaitu jangan pernah sekali-kali menyepelekan hal-hal kecil atau masalah kecil. Sama seperti halnya dengan cabai. Cabai ada yang besar dan ada juga yang kecil. Namun pada nyatanya cabai kecil lebih pedas daripada cabai yang besar. Sama juga dengan masalah. Jangan pernah menyepelekan masalah kecil, karena pada dasarnya masalah besar terjadi dari masalah kecil terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.